Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Pada kesempatan video kali ini kita mereview. Ini belum selesai ya. Ini intinya masih kondisi setengah jadi karena kita baru saja menyelesaikan bagian finishingnya dulu ataupun bagian body. Ini masih ada cacat di sini ya, lupa nggak dibersihkan, tapi semoga ya nggak masalah lah. Ada minusnya dikit di sini ya, nanti kita akalin. Oke, dan ini seperti ini tampilannya. Jadi untuk ini spesifikasinya seperti apa saja, deskripsi di bagian dalam kita akan tunjukkan ya. Untuk tutupnya modelnya cuma dijepit kanan kiri doang nih, bawahnya dicat hitam penuh. Tekstur menggunakan di sini pakai prismatik. Ada yang lebih bagus lagi, namun yang punya mintanya prismatik ya kita kerjakan sesuai dengan selera. Dan di sini ini bagian tone control. Berikut ada mic 2. Ini bagian echo atau repeaternya. Terus ini bagian tone control karaoke, TC karaoke. Untuk ini semua saya pakai produk MAM Audio. Untuk ini kita nggak pakai ya, kita nanti akan lepas saja karena mengingat desain box itu udah press, takutnya terlalu bergetar kalau pakai sub ya ataupun LPF. Nanti kita lepas saja, terpaksa ada lubang-lubangnya dikit. Untuk elko kita pakai 4 biji elko nya, nilai 10.080 volt. Kita pakai 4 biji saja untuk kita gunakan ya, total berarti 40.000 dibagi 2 ya. Nanti kita gunakan elko nya 40.000. trafonya nanti kita coba, kalau enggak 10 ampere trafo kotak, kalau enggak ya 5 ampere trafo toroid ya. Untuk trafonya kurang lebih seperti itu. Untuk ini nanti kita pakai, kurasa pakai 2 set final ataupun 2 pasang final cukup. Driver gunakan ini M2 ya, dari produknya ini bagus, cukup jernih. Untuk resistornya kita order agak sedikit kelebihan ya. Untuk resistor pakainya pakai Nobel ya. Untuk finalnya nanti kita kalau enggak 2 ya 3 set. Ini baru 2, baru 1 pasang. Berikutnya kita bikin rakit lagi nih untuk bagian subnya saja. Dan untuk yang ini kita nggak pakai ya, karena ini kualitasnya kurang bagus. Ya udah bagus sih, cuman menurut saya ini 150 watt kayaknya cukup untuk vokal. Namun untuk vokal saya lebih mengutamakan yang ini. Kabel AC buntung pakainya 2 meter biar lebih leluasa cari stop kontak ataupun colokan. Untuk kipasnya nanti kita taruh di dalam saja, karena kalau kita melubangi di bagian sini kelihatannya kurang bagus ya atau gimana. Mungkin nanti ini ada lubang kecil, saya juga niatnya ini lubang buat input line in ataupun apa. Tapi nanti kita coba kalau sudah selesai, kita akan coba di sini di pojok 2, pojok sini dan pojok sini kita kasih lubang untuk kipas angin ya. Kalau emang tempatnya masih longgar nanti dibikin seperti ini. Jadi untuk anginnya
ataupun ke atas ya, agar lebih aman tidak menyenggol ke bagian ininya. Nanti kita kasih ke sini sebagai contoh saja, ataupun di pojok sini. Kurasa ini hanya untuk kabel listrik, kurasa aman saja. Pojok sini dengan pojok sini ya, agar udaranya itu lebih lebar lagi. Di bawah ada ruangan kosong, itu sekitar berarti ada 1 kilan ya. Itu 1 kilan itu ruangan kosong, hanya diisi speaker 1 biji, ini 4 in. Untuk speakernya saya pakai produk akustik full range sampai 18.000 kHz, 18.000 Hz ya, ataupun 18 kHz. Untuk bagian bawah saya pakai woofer dari produknya Curve. Ini pakai produk MAM semua, MAM Audio. Driver pakai ini, untuk produknya MAM saya belum ambil ya, karena emang ada beberapa pertimbangan yang saya ini takutnya kalau bebannya nggak sesuai itu bisa beresiko. Nanti untuk driver amplifiernya di sini kurang lebihnya di sini. Untuk trafo di sini nanti dikasih lubang 2 kanan pojok-pojok untuk menambah ruangan ekstra. Jadi kalau untuk sehari penuh itu kurasa cukup untuk ketika posisi agak sedikit digeber. Kalau ruangannya cuma segini itu panasnya kurang cepat hilang ya, jadi kita gunakan 2 ruangan. Nanti kita akan coba pakai 2 ruangan, semoga saja oke. Ini untuk ini udah oke, kita tinggal tutup saja. Mana tutup? Jadi di sini yang bikin mahal itu ya dari box sih. Kalau emang bisa bikin sendiri ya lebih ekonomis, kalau nggak bisa bikin sendiri ya siap-siap dana lebih. Untuk boxnya saja itu kalau minta dibikinkan sama orang naik turun 1,5 sampai 2 juta untuk boxnya saja. Jadi untuk memangkas saya ini pakai box rakitan sendiri. Nanti kita kasih, ini kan sedikit bunyi ya, nanti kita kasih double tip foam agar tidak bunyi. Nanti kalau sudah selesai kita kasih double tip foam agar tidak bergetar ya, ini terlalu bergetar. Untuk cat pelapis dari ini prismatik yang sebelumnya adalah sebagai tekstur, ini lupa bagian atas nggak diamplas. Harusnya setelah selesai pembentukan pola ataupun ininya gitu diamplas dulu baru dicat ya. Seperti ini yang sudah diamplas, kita tunjukkan ya, teksturnya seperti ini ya. Itu saya pakai roll, kuas roll yang 4 in, makanya seperti itu persis 4 in ya. Itu 1 roll bisa untuk mengerjakan 2, yaitu untuk pembentukan pola ataupun ini motif ya di bagian bawah. Itu pakai kuas roll 4 in. Pencampuran airnya yang pertama diencerin dulu, dijemur sampai kering, terus atasnya langsung ditempelin yang rada kental bagian prismatiknya. Namun sebelum melakukan pengecatan diusahakan nih paku-paku ya ini agak sedikit menonjol. Itu seharusnya kita dipalu saja sampai ke dalam. Setelah sampai ke dalam baru kita tembel ataupun tutupi pakai prismatik yang belum dicampurin air ataupun apa. Itu langsung ditempel saja, langsung diratakan. Setelah selesai diamplas kasar, terus kita tempel prismatik yang encer dulu untuk menempelkan dengan sempurna. Setelah itu baru kita langsung, setelah agak kering, kita langsung double atau dilapisin 2-3 kali pakai prismatik yang agak kental dikit. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya, teksturnya cukup lumayan rapi.
Berbeda dengan kalau model semprot itu lebih bagus sebenarnya, namun karena berhubung nggak ada kompresor itu kita nggak pakai ya. Untuk ini bagian atas karena lupa nggak di amplas, itu hasilnya agak sedikit ada kasar-kasarnya, namun nggak masalah sih. Yang penting bodi samping dipegang udah halus, nggak kasar ya. Bagian kasar cuma bagian atas doang. Kabelnya ini untuk kabel Bluetooth, nanti ada saklar, pakai saklar ini ya untuk Bluetooth. Jadi di sini ada dua fungsi. Oh iya, untuk line in kita belum bikinkan, ini nanti buat line in saja ya. Nanti kita belikan soket untuk line in. Jadi untuk ini mic, untuk bawah untuk line in saja nanti kita bikin. Untuk ini echo, bass ekstra untuk musik, bass keduanya dari musik, dan mic ini untuk mid dan high. Ini untuk volume line in, yang ini nanti ini untuk volume mic 2, mic 1. Jadi semuanya sudah ada. Ini bagian ini 3 itu volume semua. Ini untuk bass ekstra, bass, middle, high. Ini untuk echo ataupun bagian echo ya. Untuk alatnya sih yang cukup ini Siko. Kalau bisa cari yang panjang lagi ya, karena emang pegangannya cukup pendek. Bawah saya kasih kaki karet dan juga siku. Jadi kaki karet yang bundar, yang cari yang gede agar lebih oke. Nah, bawahnya untuk power terserah Anda sih, se-request Anda. Kalau mau powernya gede ya tinggal dikasih driver gede. Untuk speakernya juga sesuai selera Anda. Kalau pengen karakter subnya keluar ya bisa pakai speaker yang 500 watt. Untuk vokal sama, kalau untuk mid high speaker itu kayaknya udah nggak perlu ini ya pakai tweeter, cukup pakai full range saja udah cukup mewakili mid high. Yang penting respon frekuensinya dia sampai 20 kHz, itu kurasa udah oke banget untuk mid high. Mungkin bedanya nggak terlalu istilahnya null loop ya, bahasa ininya middle-nya itu kayak middle lantang banget, itu harus pakai tweeter. Untuk ini kurasa cukup soft, cukup nyaman. Untuk bassnya saya sengaja pakai 12 in, pilih yang karakter woofer ya, agar ciri khas suara bass yang nyaman itu keluar. Minimal ya di 60 ataupun 70 Hz dia mampu keluar. Oke, diamatin loh sama diamatin sama tetangga guys. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan seperti ini hasil karya saya. Untuk dimensi ruangan pada speaker, Anda harus mengecek datasheet ataupun PDF bawaan dari speakernya. Biasanya untuk beli speaker baru pasti ada kertas ataupun tambahan kertas lainnya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.